Guys, 8 tahun perjalanan road trip Indonesia, tepatnya 8 Januari 2024. Kami berangkat 8 Januari 2016. Jadi apa aja nih selama 8 tahun ini yang kita dapatkan, dan makanya kalau kita bilang perjalanan 8 tahun itu, kalau awalnya dulu kita bicaranya tentang konsep keliling Indonesia. Karena berawal dari rasa penasaran, ingin mengenal Indonesia dari dekat itu seperti apa, pengen hidup mengembara, berpetualang, bebas, meninggalkan kesibukan-kesibukan kota besar gitu kan. Biasa. Rutinitas yang biasa. Akhirnya kita memutuskan untuk keliling Indonesia awalnya dulu. Tapi sekarang kalau dibilang keliling Indonesia itu, kalau menurut Bang Den ya udah kurang tepat juga karena sudah 8 tahun. Kalau kita mau keliling Indonesia yang betul-betul keliling aja, kalau untuk melintas aja mungkin 1 tahun, dari kapan 2 tahu tahun. Ya? Tapi kalau sekarang sudah 8 tahun, kita menyebutnya kita hidupnya sudah nomaden, memang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, berpindah-pindah dari satu pelosok ke dusun lain. Terus seperti itu. Dan kemungkinan satu tempat itu bisa 2, 3, 4 kali, kita nggak pernah tahu. Ya. Hai, kamu mencuci piring. Hati-hati, ada buaya. Apa yang dicari dan apa yang didapatkan dengan perjalanan hidup nomaden seperti ini. Ya, jadi 8 tahun ini banyak pelajaran yang didapat pastinya dong. Ya, kekhawatiran yang dulu di awal itu ada, ya pastilah kekhawatiran pasti ada ya kan, banyak sekali. Jadi sekarang udah enjoy. Sudah, kenapa harus dikhawatirkan? Hidup tuh tetap harus berjalan seperti itu. Ya, terima kasih juga buat semua kawan-kawan sahabat road trip Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua yang telah mendukung perjalanan road trip Indonesia sampai selama dan sejauh ini ya, 8 tahun. Makanya kita bilang ini perjalanan gotong royong karena memang banyak sekali support yang kami dapatkan selama 8 tahun perjalanan. Apalagi dengan konsep perjalanannya itu survival. Survival itu kita betul-betul beradaptasi di setiap daerah. Betul-betul kita harus mencari sesuap nasi, mencari solar itu di tiap kota-kota yang kita temui. Karena dulu kan YouTube juga belum berkembang, media sosial belum berkembang seperti sekarang ini. Itu kenapa banyak kawan-kawan yang bertanya, kawan-kawan yang baru mengikuti perjalanan road trip Indonesia selalu pertanyaannya itu bagaimana sumber keuangannya, bagaimana cara membiayai perjalanannya. Ya kita survival, yang namanya survival itu ya macem-macem ya. Kalau kami sih kita bikin kaos, kita bikin merchandise, kita jual. Aku terinspirasinya dulu sih ya dengan kayak kaum hippies ya, gypsy yang mereka bikin cenderamata. Cuman kalau dulu kan mereka karavan ya, belum camper van, tapi karavan dulu tuh yang masih ditarik gerobak-gerobak, ditarik kuda, mereka berpindah-pindah. Aku lebih terinspirasi seperti itu. Mereka itu semacam orang-orang yang keluar dari sistem ya, orang-orang yang dia ingin hidupnya bebas. Sistem kadang-kadang kan kita sama tahu sistem ini begitu mengikat kita, membelenggu kita, dan kita terlalu banyak aturan-aturan yang kadang-kadang mengekang kita. Maksudnya bebas di sini juga bukan bebas yang suka hati, kita narkoba atau hal-hal yang negatif ya, bukan seperti itu. Hanya kebebasan kita untuk menjalani hidup di alam terbuka, berpindah-pindah, sehingga kita tidak bosan melakukan rutinitas yang itu saja dari pagi sampai sore, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dan melakukan hal yang sama. Dan Bang Den bukan tipe orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Untuk kawan-kawan atau kita banyak lihat di luar sana yang hidup dalam rutinitas, hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, kita sih merasa salut dan hormat juga ya, karena bisa melakukan hidup seperti itu. Itu kan butuh kekuatan yang luar biasa juga untuk hidup rutinitas seperti itu. Kalau kami terus terang kami menyerah dan kami tidak sanggup untuk menjalankan hidup yang seperti itu. Jadi kita memilih keluar daripada sistem yang kalau menurut Bang Den itu mengikat dan membelenggu kita gitu. Kita udah disiapkan aturan-aturan harusnya begini, harus kerja begini dari jam segini sampai jam segini. Kemudian tahu-tahu kita sudah tua dan tidak berdaya, dan aku nggak mau berpikir pada saat tua dan tidak berdaya itu aku udah ngapain aja selama ini. Itu sih awal dasar pemikirannya kalau secara filosofisnya
begitu, karena kebebasan itu penting untuk kita mencari jalan menuju bahagia. Karena bahagia tanpa kebebasan itu kayaknya satu hal yang tidak mungkin buat aku ya. Mungkin orang lain bisa bahagia dengan keterikatannya, dengan rutinitasnya, itu lain soal. Karena ini pandangan sangat subjektif, pribadi sekali. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa ada kebebasan. Dan tidak mungkin ada kebebasan tanpa kita punya keberanian untuk mengambil resiko-resiko itu. Bedanya bebasnya sekarang dengan dulu itu seperti apa? Bebasnya ya pasti tidak terikat lah, seandainya kita bekerja di kantor itu sudah jelas 8 to 5 kan, 8 to 5 itu udah pasti, Senin to Jumat itu sudah pasti, itu kan pasti. Sampai di laut. Bang Den selalu katakan ya, sering di video-video sebelumnya, memang lebih ringan. Hidup kita itu lebih enteng gitu. Karena untuk melakukan perjalanan hidup nomaden 8 tahun seperti ini, banyak sekali hal yang harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Yang kami lepaskan itu baik masalah kebendaan, baik kehidupan sosial masyarakat yang di satu tempat gitu, itu kan harus kita lepasin semua. Dan ternyata setelah kita menjalani dan melepaskan itu semua, ya itu terasa sekali hidup itu semakin ringan dan semakin enteng gitu. Karena ya kalau aku pikir hidup di satu tempat itu gitu, dengan masyarakat yang itu saja, lama-lama itu dia menciptakan sebuah tekanan gitu secara psikologis dan pikiran kita gitu. Karena kita dituntut berbagai macam, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah kalau di perjalanan ini kita tidak merasakan seperti itu. Kita betul-betul kayak semacam ketemu jati diri kita, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau ekspresikan itu ya sudah, tidak ada yang peduli gitu. Menurutmu gimana? Betul, itu setuju saya. Di satu sisi kehidupan kita ini memang jauh lebih santai ya, lebih rileks, macam sangat minim sekali tekanan, sangat minim sekali konflik. Tapi walaupun begitu bukan berarti tidak dibutuhkan kerja keras. Banyak butuh kerja keras melakukan perjalanan hidup nomaden ini. Banyak usaha ya yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan, bertahan, udah pasti. Nah, itu udah pasti gitu. Karena lebih mudah sebetulnya kalau kita ya seperti kebanyakan dan kita mengikuti arus kehidupan aja gitu. 200? Iya, ini besarnya nih. Udah mati kah? Ah, tidak, baru bunuhnya tadi. Periksa jerat. Apa namanya? Tikus tanah. Dan perjalanan hidup nomaden ini ya, kalau buat aku pribadi itu kayak memang betul-betul hidup di alam mimpi. Karena memang ini mimpi yang udah berpuluh-puluh tahun aku simpan. Aku memang udah membayangkan lama banget hidup itu, mengembara, bertualang, pindah-pindah ke tempat, kondisi alam yang berbeda-beda, terus berpindah-pindah. Itu memang, jadi memang kayak hidup dalam mimpi deh, betul-betul dalam mimpi. Aku juga nggak tahu ya apakah ini bisa cocok kehidupan seperti ini untuk semua orang, aku nggak ngerti. Tapi kalau buat aku dan sekarang sudah kami, karena dulu juga terjadi perbedaan pandangan, tapi sekarang kita sudah menikmatinya bersama-sama, dan ya seperti mimpi aja gitu. Ini kehidupan yang luar biasa menurut kita. Memang kita tidak mendapatkan banyak benda atau banyak uang atau banyak kepemilikan ya dalam perjalanan ini, tapi kita merasa waktu itu sepenuhnya milik kita gitu. Kita mau isi dengan apa waktu kita mau gunakan untuk apa, itu tidak ada tuntutan-tuntutan ya. Paling tuntutannya kalau sudah deadline harus tayang YouTube. Nah itu ada tuntutan ya. Jadi tidak memang betul-betul bebas, sebebas-bebas dan semerdeka-merdekanya, karena sekarang sumber keuangan dan sumber untuk beli kita bahan bakar dan kehidupan kita itu memang salah satunya dari media sosial dan penjualan t-shirt kita gitu. Tanpa itu juga kita tidak bisa. Maksudnya kita tidak mau bilang bahwa
bahwa uang itu tidak penting buat kehidupan kita. Lain. Itu berbeda. Cuman ini kita jauh merasa lebih bebas dan tidak terkekang. Kayaknya selama manusia hidup dia akan butuh uang. Ya, betul. Tidak mungkin tidak butuh uang. Dalam situasi zaman yang kayak sekarang. Memang sih kita hidup kayak seperti apa ya, kayak membayangkannya itu kayak seperti nenek moyang kita dulu, hidup berpindah-pindah, nomaden gitu, dari goa ke goa. Memang seperti itu. Kalau nenek moyang kita dulu memang zamannya berbeda. Mereka tidak butuh uang karena mereka hanya butuh makan untuk melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan hidup, untuk berburu. Tapi aku kadang-kadang berpikir mungkin pada zaman-zaman seperti itu kan memang kodratnya manusia memang seperti itu ya. Maksudnya ya sudah, makan, berburu. Jadi kan mereka kan nggak bisa menumpuk sesuatu kayak sekarang. Kalau sekarang kan orang bisa menumpuk sesuatu benda, menumpuk uang, itu bisa melebihi kebutuhan dia lah gitu kan. Kadang-kadang kayak apa ya, kayak orang tuh punya rasa ketakutan sangat besar terhadap masa depan gitu. Jadi mereka tuh harus menumpuk semua harta kekayaan yang menurut aku sih ya. Yes, karena ada tempatnya. Untuk menumpuknya ada tempatnya. Misalnya kayak makanan, ada kulkas untuk menumpuknya kan. Ya, kalau itu sih masih oke. Kalau baju ya. ada lemari untuk menampung. Tapi kalau udah misalnya kayak kita harus menumpuk uang sampai bertriliun-triliun, sampai kita harus ngumpetinnya tuh ke luar negeri dan itu kan menurutku jauh lah, kebutuhan manusia itu nggak seperti itu. Ya, gitu. tapi kan berbeda. Kalau buat iya, ini kan menurut kita, ini menurut kita yang hidup nomaden kan, nggak apa-apa, berbeda nggak ada masalah gitu. Kalau beda sudut pandang. Iya. Mimpi kami ya seperti ini, kita bisa mau kemana aja, kita bisa mau tidur di pinggir laut, kita mau bisa tidur di hutan, kita mau bisa tidur di pinggir jalan, kita mau nebeng sana nebeng sini kan, nggak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang kita takutin, kita nggak perlu bodyguard. Kita nggak perlu pengawal gitu kan. Kita hanya butuh kamar mandi dan ada airnya. Yang penting ada kamar mandi dan air. Kalau nggak beda, yang penting itu kita bisa tidur di mana saja. Kita bisa, ini seperti di sini kita di bawah pohon-pohon yang sepi sekali, jauh dari manusia-manusia gitu kan. Aku sering bilang sama Kak Beda, kita mau hidup seperti apa lagi? Itu bentuk rasa syukur ya. Merasakan betul-betul jati diri, the way of life dengan hidup seperti ini. Satu lagi yang kami rasakan adalah tentang hubungan. Ini yang kita bayangkan gitu kan, punya kebebasan waktu, punya hubungan yang berkualitas gitu. Karena kita kan satu hari 24 jam, 7 hari seminggu kita bersama-sama terus gitu. Karena dulu kan memang waktu kita awal jalan kan kita masih menganggap ini sebuah eksperimen. Apakah hidup sama-sama terus begini 24 jam bersama-sama itu, apakah betul nanti akan menjadi membosankan? Atau nanti malah akan terjadi perpisahan karena udah bosen gitu kan. Tapi yang ada sih kalau yang aku rasakan gitu, makin lama hubungan kita tuh semakin berkualitas gitu. Hubungan kita itu menjadi sebuah hubungan yang menurut kami tuh hubungan yang istimewa gitu, satu sama lain. Banyak harus berdiskusi. Betul, lebih banyak kita harus diskusi. banyak tukar pikiran tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Karena itu kan setiap saat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau kemana, kita mau nginep di mana, hari ini kita mau makan itu itu dipikirkan semuanya. Every day. Kita mau nyebrang bagaimana, kita mau itu tiap hari itu kita nggak ada lawan diskusi lain selain berdua, dan itu membuat kualitas hubungan juga menjadi lebih baik gitu, terutama juga karena berpindah-pindah tadi dan kita hidup di alam terbuka. Karena menurutku hidup di alam terbuka ini kita stressernya juga lebih sedikit. Makanya orang suka healing gitu kan. Nah, healing orang waktu cuti, weekend atau liburan. Kalau kita ya healingnya setiap saat gitu, kayak gini aja nih, kita mau ke gunung, kita mau ke pantai, dan itu menurutku sih kehidupan yang amazing ya. Sekali lagi, kehidupan yang hanya ada dalam mimpi. Akhirnya kita sampai di sini. Walaupun tadi awalnya kita ragu-ragu, tanya orang katanya tidak ada jalur, jangan lewat sini gitu kan. Cuman karena kita lihat ada jalur di peta, memang sih jalurnya cukup ekstrim ya. Maksudnya ekstrim itu ya jalur-jalur hutan-hutan Sumatera kita lewatin. Waktu awal-awal perjalanan itu kan yang namanya perjalanan ini juga eksperimen. Kita juga belum tahu ini mau dibikin konsep seperti apa tuh, nggak tahu gitu perjalanan itu. Jadi memang ada dua resiko gitu kan kalau aku paksakan ini hubungan ini gitu. Karena juga kan
Kak Beda juga istilahnya dia bukan orang petualang, bukan orang yang suka jalan, bahkan kita bilangnya anak mall gitu. Kalau aku paksakan dulu kan ada 2 risiko gitu. Kalau nggak perjalanan kita nggak bisa bertahan lama, kalau nggak pernikahan kita nggak bisa bertahan lama. Jadi memang ini kita masuk ke sebuah tanda tanya besar yang belum ada jaminan apa-apa gitu, termasuk tentang relationship, termasuk tentang hubungan kita berdua gitu. Mungkin karena ini juga kali ya, karena kita kebanyakan di hutan, jadi aku nggak bisa larak lirik kiri kanan ya. Kalau di kota gitu kan banyak yang waduh yang bening-bening, jadi dikit-dikit kiri, dikit-dikit kanan. Mungkin sengaja juga kamu bawa aku ya supaya aku nggak ke mall ya, nggak ngelirik tas ini, baju itu, ini gitu ya. Iya. Aku Kamu tahu nggak taktiknya. ngelirik tas, aku nggak ngelirik yang Iya, bening-bening. yang bening-bening gitu kan. Siapa juga yang mau godain aku di sini kan? Kalau di kota, di kehidupan itu, waduh itu kalau menetap lah, kita nggak bilang di kota aja, itu godaannya banyak. Iya. Bukan godaan, kesempatannya banyak kan. Sekarang nggak ada kesempatan. Nggak ada Karena kesempatan. 24 jam. 24 jam aku dijagain terus. Tapi ini sih keren ya sayang ya. Iya, Oke, insya Allah. gimana menurutmu? Ya udah oke gitu aja. Saya ikut aja. Kan saya mau mencari surga. Jadi ikut aja. Nah, yang paling terasa lagi juga perjalanan ini ya, semakin hari semakin lama itu kayak pertumbuhan emosional kita itu semakin bagus gitu. Maksudnya kita tuh kalau dulu banyak hal-hal yang bikin kita tuh bisa cepet naik darah tinggi, ya kan? Yang bikin apa-apa cepet marah, bikin Spanning. Zaman dulu ada. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak sabarnya gitu. Baik antara hubungan kita berdua maupun juga ketika kita melihat kehidupan secara umum gitu. Karena kita bisa jadi lebih wise, bisa lebih bijaksana. Itu nggak tahu ya, itu memang berjalan dengan sendirinya. Itu yang kita bilang pendidikan jalanan itu salah satunya itu adalah membuat kita tingkat emosi kita itu lebih stabil, lebih tenang. Ya, gimana nggak tenang juga kalau kita hidupnya di alam terus. Bertemunya gitu dengan kan. orang-orang baru, Betul. ya kan, bertemu dengan orang-orang hebat, yang cara berpikirnya yang mungkin kalau kita di lingkungan yang itu saja, tapi kalau ini kan kita berbeda-beda. Banyak kita ketemu. Berbagai karakter gitu. Akhirnya mungkin belajar dari situ. Ya, bukannya juga sempurna, tetap aja juga kadang-kadang kita berantem, kita saling emosi, kita ribut juga bisa. Ya itu kan manusia. Bisa apa namanya, ibarat pedang tuh kalau lagi bentrok tuh keluar api, ya itu normal. Tapi kita perhatikan intensitasnya itu nggak seperti dulu gitu. Kalau sekarang tuh kita kadang-kadang jarang, udah makin lama makin jarang berantem. Kadang-kadang kita butuh berantem terus dicari-cari bodo lah amat masalah. kadang-kadang Gitu kan. bodo amat. Kadang kalau udah berantem jadinya bodo amat, udah biasa, ntar juga baik lagi gitu aja. Wawasan udah pasti lah ya. Kita namanya hidup keliling kayak begini itu wawasan kita itu sangat kaya gitu, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan itu kita penuh temui. gitu masuk ke dalam panca indera kita, dan itu menjadi inherent dalam pikiran dan jiwa raga kita, itu yang kita bawa kemana-mana gitu kan. Kalau menurut kami sesuatu yang kita miliki itu ya betul-betul yang bisa kita bawa kemana-mana ya, selain mobil kita dan barang-barang yang cuman itu aja. Selebihnya adalah memori, kenangan, itu yang betul-betul full, banyak kita bilang kekayaan. Walaupun banyak orang nggak percaya kalau itu adalah kekayaan, buat kami pengalaman itu adalah kekayaan yang betul-betul menjadi inherent milik kita, dan itu kita bawa kemana-mana. Kalau yang lain-lain kan kita perlu safe deposit box, kita perlu bank-bank yang terpercaya, kita perlu bank-bank di luar negeri yang tax haven, yang perlu bebas pajak. Kita perlu banyak tempat untuk mencari rasa aman itu. Sekarang kita punya sebetulnya adanya di kepala sama hati doang ya. Ya, ada kepala hati yang kita bawa kemana-mana. Karena menurut kita tuh hal dalam hidup ini yang betul-betul milik kita tuh cuman waktu sama energi. Nah, itu tergantung nih, waktu sama energi ini kita mau gunakan buat apa. Kalau yang selebihnya, benda, kepemilikan, harta, aset, uang banyak, buatku itu hanya ilusi aja. Iya. Saya mau tapi. Bercanda. Jalannya asik, sepi, karena nggak ada orang lewat di sana. Karena jalanannya memang jarang dilalui oleh mobil, oleh kendaraan, Ya, kecuali motor. hampir kita nggak ketemu ya. Itu motor juga motor-motor orang masuk kebun, masuk hutan ya. Dan sekarang juga kita lihat banyak kawan-kawan sahabat Road Trip Indonesia yang
jauh lebih berani ya untuk melakukan perjalanan dengan keluarga, suami istri, lintas provinsi, lintas pulau, itu semakin ramai kita lihat. Dan kita sangat merasa bersyukur gitu, karena dulu awal kita berangkat itu dari persiapan 2015 itu belum ada lah yang keliling Indonesia suami istri, orang gila apa. Kita nggak tahu Sulawesi seperti apa, kita nggak tahu Kalimantan, itu banyak sekali pikiran-pikiran negatif, stigma-stigma negatif yang bikin kita tuh takut jalan gitu. Itu kayaknya dulu perjalanan-perjalanan seperti ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Nah sekarang orang bawa istri, bawa anak, jalan keliling Indonesia dan lain sebagainya. Karena mungkin mereka berpikir, lah si Bang Den sama Kak Beda aja bisa, gue juga pasti bisa melakukan seperti itu. Gitu. Aman-aman aja. Gitu. Aman-aman aja. Nah, karena kan banyak yang bilang tuh di kolom komentar, yang bilang katanya, wah ini sangat menginspirasi, kami terinspirasi. Nah itu banyak sekali yang bicara seperti itu. Kita juga memang tidak punya niat untuk menginspirasi orang. Itu cuman kita hanya mewujudkan dreammu, mimpimu. Aku hanya mewujudkan mimpiku dalam dan sekarang makanya kita bilang kita hidup dalam mimpiku sekarang ini. Tapi kemudian ada 1-2 orang yang merasa terinspirasi, termotivasi untuk melakukan perjalanan itu alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah kalau memang bisa karena melihat perjalanan ini secara positif, karena kan kita sendiri juga nggak tahu ini perjalanan ini bagaimana, apakah ini betul nggak sih pilihan hidup kita ini tuh. Awal-awal itu kita masih ragu gitu, bagaimana sih pandangan orang, ini orang nganggur apa, ini orang nggak ada kerjaan, ini orang nggak punya tujuan hidup. Itu kan pilihan. Nah, jadi tidak ada yang betul, tidak ada yang salah kalau pilihan, kan masing-masing punya pilihan. Ya maksudnya seperti itulah dulu kan. Kalau sekarang sih kita sudah sekarang bebas ya. Dulu mungkin tabu kali atau aneh gitu kan. Ya, aneh amat sih lo kerja di jalan, hidup di jalan, pindah-pindah gitu mungkin aneh. Kalau kerja di jalan oke lah, ini kita juga nggak ada kerja waktu itu, cuma ngapain coba. Kita jualan. Kalau dulu ya kita kan pasti punya perbandingan antara kehidupan dulu masih menetap, rutin dengan sekarang. Itu aku tuh perhatikannya kalau tiap bangun pagi sayang. Kalau bangun pagi itu nggak ada nggak ada tekanan sama sekali kan. Ya udah mau bangun, ya udah kita pasti akan ngopi. Kalau sekarang kita kerja ngedit atau kita mau lanjutkan perjalanan kemana itu nggak ada tekanan apa-apa gitu kan. Kalau dulu kita bangun tuh ada target inilah, ada tekanan persoalan ini, masalah tuh terlalu banyak gitu. Memang orang sebagian bilang hidup tanpa stres itu hidup terasa kosong. Nggak apa-apa deh gitu kan. Aku hidupku memang kosong. Hidup kita memang kosong, nggak terlalu, bukan nggak ada stres ya, selagi kita hidup pasti ada lah. Tapi jauh banget gitu loh. Tingkat stresor kita tuh dalam perjalanan ini jauh banget gitu. Paling stresnya tuh kalau yang ini lagi marah, nah itu aku baru stres. Iya, karena bingung kamu makan apa ya. Soalnya kan kamu nggak bisa nyari sendiri. Kalau dia ngambek nanti kamu kan sendok aja kamu nggak tahu nyari di mana. Bagaimana kamu bisa hidup tanpa saya? Habis mandi nanya baju di mana? Baju di mana? CD di mana? Celana dalam di mana? Padahal itu kamu belum cari. Gunting di mana? Belum, pokoknya semuanya kamu tanya dulu gitu maksudnya. Ya kalau guru kami bilang, Bang Eka Sitorus bilang bahwa road trip Indonesia itu adalah sebuah pemberontakan katanya. Waduh luar biasa. Satu kata yang paling tepat menurutku. Berontak dari apa? Ya memang aku berontak dari kehidupan yang lama. Aku berontak dari sistem yang menurutku nggak jelas ya. Makin kesini makin nggak jelas gitu. Dan kita udah diarahkan untuk hidup seperti yang dianggap mereka paling baik. Dan kita udah dibikin jalur-jalur untuk pilihan-pilihan hidupnya. Makanya kita berontak hidup keluar dari sistem yang ada gitu, walaupun belum bisa keluar sepenuhnya ya, karena bagaimanapun juga sistem yang sekarang ini kita harus mencari uang. Ini bukan hidup yang sempurna, juga bukan hidup yang mudah, tapi ini merupakan hidup yang simple sekali buat kami. Dan untuk mencapai ke tahap seperti sekarang ini, untuk kehidupan yang simple dan sederhana itu kita harus melakukan melepaskan banyak hal yang akan menjadi penghalang, yang akan menghalangi. Karena kalau kita masih terikat dengan banyak hal, ya kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang simple, sederhana, dan bebas seperti sekarang ini. Menurut kami seperti itu. Satu hal lagi yang kita pelajari selama di jalan itu kebutuhan manusia itu sangat-sangat terbatas. Dia seperti dengan keinginan ya. Kalau keinginan itu memang unlimited. Terbatas. Tapi kalau seperti ini kita baru sadar bahwa kita makan, ya kalau aku makan cuma 2 kali sehari udah cukup. Kemudian kalau barang-barang ya itulah yang ada di mobil. Ya itu dia pelajarannya di situ juga aja, bahwa kita
tidak bisa kita terlalu banyak keinginan gitu nggak sih? Cara ngetesnya gitu aja. Kebutuhan-kebutuhan benda kita itu, kalau kita udah bisa hidup 1 bulan tanpa benda-benda yang lain, ya itulah kebutuhan kita yang sebetul-betulnya. Kami sudah hidup 8 tahun dengan benda-benda barang-barang yang ada di mobil kami. Itulah kebutuhannya, cuma segitu aja sudah. Ya. Dan semuanya terpakai, ya nggak? Jadi memang udah sesuai dengan fungsinya aja. Iya. Kalau nggak terpakai kita kirim atau kita buang. Jadi kita nggak numpuk sampah. Iya. Kan kalau dulu kita kalau di rumah itu kan wah semua mau kita beli, semua kita mau kumpulkan gitu kan, kadang-kadang nggak terpakai. Makin banyak barang kita butuh lagi rumah yang lebih gede, ya kan? Kalau kita punya rumah yang lebih gede, kita berpikir lagi dengan apa kita mau isi rumahnya, ya. Sudah seperti itulah. Terus seperti kalau kami bilang itu adalah penjara, ya, atau rantai-rantai yang mengikat. Kita di sini kita nambah sepatu, nambah celana, nambah baju aja udah bikin pusing karena posisinya pasti udah akan berubah. Nggak bisa, kita nggak bisa. Kita udah sering cerita itu kalau kita mau nambah barang sepatu, kita mau nambah celana, yaitu sepatu yang lama atau celana yang lama itu udah harus kita kirim pulang atau kita sumbangkan. Ini sebentar lagi kita harus ini lagi sang declutter, harus diringkaskan lagi. Ketika ingin ini ingin itu, ngapain taruh di mana gitu. Misalnya seperti barang lah, aduh taruh di mana, akhirnya tidak jadi. Jadi pelajaran itu pelajaran selama perjalanan dengan konsep yang sangat minimalis. Kalau sekarang kan kita apalagi kalau kita ngeliat media sosial kan, kita kan digempur terus nih sama iklan. Iklan apa aja kita semua tuh kadang-kadang, tidak tahan untuk membeli. Ya, kita memang digoda terus untuk membeli. Kita harus berpikir dulu lah. Kalau di perjalanan ini kita betul-betul mikir tiap mau beli satu barang aja itu kita betul-betul pikir itu taruh di mana gitu. Bukan fungsinya apa gitu. Betul-betul berfungsi nggak ini buat kita? Ini betul-betul berguna nggak? Nah, kalau memang betul-betul berfungsi, kita masuk ke tahap yang kedua pikirnya. Mau taruhnya di mana? Masih ada space nggak gitu. Jadi betul-betul untuk memutuskan membeli sesuatu itu kita berpikirnya tuh panjang. Double, triple. Betul. Jadi yang kami rasakan tuh tiap hari itu hidup kita tuh penuh gairah. Karena kita tidak terbebani oleh perangkap dunia di sekitar kita yang kacau ini. Kita tidak berkompetisi dengan siapapun. Kita juga tidak mengejar sesuatu tentang kita harus mencapai target segini. Ya, target ini, kita harus punya ini, kita harus sampai ini. Kita udah lepas ya, persoalan-persoalan kayak gitu tuh kita udah lepaskan lah. Ambisi-ambisi seperti itu, ingin mengglorifikasi Road Trip Indonesia atau ingin popularitas kita, kayaknya jauh sekali kita tidak mau. Sudah menjalani sejauh ini, kita bisa jalan sejauh ini, bisa bertahan 8 tahun sampai ke Papua, masih hidup. Buat kami itu rasa syukur yang tidak terhingga, karena dari awal juga orang berpikir kan sekarang, pasti kawan-kawan sahabat Road Trip Indonesia juga berpikir kan, untuk bisa berjalan 8 tahun seperti ini, kita butuh biaya berapa banyak gitu. Kalau mau diakumulasi, mau dikalkulasi, mau nunggu nabung dulu, mau nunggu kaya dulu, mau nunggu punya bisnis dulu. Iya. Makanya pada akhirnya kan ada yang tanya berapa banyak yang dibutuhkan buat keliling Indonesia. Sebetulnya kita bukan keliling Indonesia, kita hanya hidup seperti orang biasa, cuma bedanya pindah tempat gitu aja ya. Jadi kalau mau dihitung kalkulasi berapa sudah habisnya, ya biaya hidup per bulan rata-rata orang relatif. Berapa ya relatif seperti itu relatif, aja. Ya kan? Gitu. Biaya makan ya itu kan semua kita sering kita tekan, kita press semuanya. Nggak banyak juga sih, nggak besar juga, tergantung kita. Apalagi awal-awal dulu. Itu minim banget lah biaya hidup kita. Yang beratnya itu solar sama perbaikan mobil. Kalau rusak udah itu aja. Itu aja. Kalau makan kita bisa tahan, tempat tinggal kita bisa di mana aja. Selain Indonesia itu luas sekali dan kita ingin menikmatinya, jadi kita nggak bisa terburu-buru. Oh, nanti tanggal sekian kita harus di sini. Setelah itu nanti kita harus ke sini. Tanggal sekian target kita bukan konsep perjalanan yang seperti itu. Tapi bahkan kalau bisa kita malah pengen ngelihat juga belahan bumi yang lain gitu ya, selain Indonesia. Walaupun Indonesia ini juga nggak akan ada habis-habisnya. Nggak akan ada habis-habisnya guys. 17.000 pulau. Itu yang seperti aku bilang, satu tempat itu 2-3 kali itu doesn't matter. Nggak masalah kan. Kalau kita enjoy di sana, kenapa enggak kita ke sana lagi misalnya kan kayak gitu. Betul. Nah, satu hal juga yang paling penting untuk melakukan perjalanan dan hidup seperti kami ini, kawan-kawan yang mungkin ada keinginan, ingin mencoba juga kelihatannya, oh enak nih gitu kan. Yang paling penting adalah harus tanyakan dulu kepada hatimu, apakah ini betul-betul keinginan tulus yang lahir dari
hatimu yang murni itu gitu. Kalau memang sudah betul-betul keinginan yang tulus, itu apapun yang akan terjadi, apakah ternyata kita belum menghasilkan, belum dapat uang, kita tidak akan persoalkan masalah-masalah seperti itu, kita pasti akan menikmati terus gitu kan. Atau kita melakukan ini hanya untuk mengejar sesuatu, apakah itu kita ingin mencari popularitas, itu juga nggak ada masalah. Atau kita ingin, kalau menurut kami, ingin mencari sesuatu yang lebih besar dari sekedar popularitas atau kekayaan. Apakah yang lebih besar itu? Road Trip Indonesia, gas tanpa ragu. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.